Baik, pada siang hari ini, Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025, keberhasilan Satreskrim Polres Babau telah mengungkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi di beberapa lokasi di Kota Babau. Adapun identitas pelaku yang ada di belakang kita yaitu inisial AY alias BD bin LA, umur 21 tahun, laki-laki, suku Buton, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Batara Guru, Kelurahan Wajo, Kecamatan Uhrum, Kota Babau. Adapun lokasi pencurian yang telah dilakukan oleh tersangka yaitu ada di beberapa 3 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Melai dan korbannya bernama Siti Nur Hasana Murni. Dan kedua di Kelurahan Badia berdekatan dengan Kelurahan Melai dan korbannya bernama Faridwan. Sedangkan di lokasi yang ketiga di Kelurahan Wajo dengan korban Waode. Jadi tersangka ini mengambil kendaraan bermotor dengan jenis sepeda motor merek Yamaha Mio 3. Semuanya kita lihat bersama, jenis kendaraannya sama, jenis motor Yamaha Mio 3. Dan BB-nya telah diamankan, telah dilakukan penyitaan oleh Satreskrim Polres Babau. Dan saat ini pelaku sudah diamankan di Polres Babau, di rutan Polres Babau, dan dikenakan pidana sesuai pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP pidana yang berbunyi pencurian yang dilakukan oleh si tersalah pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Terima kasih atas pertanyaannya rekan-rekan. Yang pertama mungkin pertanyaannya tentang motif ya. Motif pelaku itu dia melakukan pencurian untuk dirinya sendiri, untuk ekonomi. Yang kedua, untuk langkah-langkah preventif, ya kami dari Satuan Reskrim, terkhususnya kami melaksanakan patroli mobile untuk unit opsional, itu dilakukan di jam-jam rawan dan di tempat-tempat yang rawan berdasarkan kering serse kami. Kemudian kami juga ada patroli presisi dari Satuan Samapta yang berpatroli juga setiap hari di jam-jam rawan juga. Kemudian di hari Sabtu, setiap hari Sabtu kami dari Polres Bau-Bau melaksanakan kegiatan KRYD. Itu melakukan kegiatan preventif berupa patroli gabungan. Kemudian pelaku bukan residivis, baru pertama kali melakukan. Kemudian untuk jenis motornya kenapa M3? Jadi pelaku ini dia dalam melakukan aksinya itu dia melihat motor ini yang tidak terkunci. Jadi kapan ada motor yang nggak terkunci, dia bawa itu motor. Jadi tidak harus M3. Jadi kebetulan aja ini kayaknya M3 semua. Kemudian untuk TKP-nya, yang 2 motor itu TKP-nya sama. Yang satu itu di Pasar Wajo, waktu itu karena ada kunci di dalam saku motor, itu dia pinjamkan ke tante ya di Pasar Wajo waktu itu. Tambah sedikit untuk lokasi barang buktinya diamankan di rumah yang didapat di rumah tersangka langsung.
Ya, di rumahnya yang tersangka ini di Kelurahan Batara Guru. Kelurahan Maju ya, Jalan Batara Guru. Ada lagi yang tambahan untuk bertanya? Silakan Pak Adi. Ya, terima kasih. Kalau motornya belum dijual, cuma satu saja dipinjamkan tantenya. Waktu itu kita ke Pasar Wajo, tantenya juga kooperatif bahwa motor ini sudah dicuri, jadi tidak dijual. Jadi yang kami temukan motornya ini yang berdasarkan laporan dari masyarakat. Cuma kami juga masih melakukan pengembangan lagi, ya kan? Apabila mungkin di kemudian hari ada komplotan-komplotan yang yang semacam sindikat penjualan motor, kami akan lakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Satu lagi Pak, itu pelaku rencananya ini barang bukti hendak dijual atau bagaimana? Terima kasih. Untuk barang bukti masih disimpan sama pelaku, belum dijual. Kalau rencana belum ada, karena mau dipakai sendiri. Ya, mungkin dipakai tersangka sendiri sehari-hari, karena kan dia punya bengkel, ya mungkin hobi bengkel itu mungkin jadi di otak-atik, karena kan dilihat sendiri sudah berubah warna, ya kan, sudah banyak yang dilakukan perubahan lah. Di rumah ya, di Waju. Ya. Apakah masih ada DPO kasus pencucian motor yang Kalau DPO belum ada, Pak. Cuma yang dilakukan penyelidikan ya ada. Maksudnya ya mungkin ada beberapa orang yang kami lidik lah. Oke rekan media, masih ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Oke. Sebelum kita tutup rilis pada siang hari ini, saya mengimbau sedikit kepada seluruh pihak masyarakat Kota Bau-Bau yang bahwa selalu tetap kita berhati-hati dan waspada atas kejahatan di sekitar kita. Karena kejahatan di sekitar kita ini terjadi selain karena ada niat, juga terjadi karena adanya kesempatan. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau untuk tetap waspada dan berhati-hati dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan di sekitar kita. Terus selanjutnya, terima kasih kepada rekan-rekan media yang sempat hadir pada siang hari ini. Kami berharap kepada rekan-rekan media agar dapat menyampaikan dengan jelas dan akurat kepada masyarakat luas terkait informasi yang kita berikan pada siang hari ini, dan selanjutnya kita bisa bersama-sama menjaga Kamtibmas di Kota Bau-Bau yang kita cintai ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.